The Curse of La Llorona, salah satu film horor yang termasuk bagian dari Conjuring Universe yang menceritakan tentang sosok hantu yang mengenakan gaun pengantin yang sering menculik anak-anak. Ya, mirip-mirip lah sama Wewe Gombel, tapi ini versi bulenya. The Curse of La Llorona ini sangat populer di wilayah Amerika Latin, bahkan sudah menjadi urban legend di negara Meksiko. Nah, sekarang kita langsung kepoin aja yuk tentang seluk-beluk mengapa La Llorona ini bisa sampai jadi urban legend di Meksiko, yang udah aku rangkum dari film The Curse of La Llorona yang tayang pada tahun 2019 lalu. Siapin cemilan kalian serta siapkan mental kalian dan mari simak videonya. The Curse of La Llorona. Film ini dimulai pada tahun 1673 di Meksiko. Diketahui wanita di dalam film tersebut merupakan wanita tercantik yang ada di Meksiko, yang kemudian dijadikan istri oleh salah satu pria tampan dan kaya raya yang sedang singgah ke Meksiko, dan dianugerahi dua anak laki-laki yang sangat menggemaskan, yang merupakan harta paling berharga bagi suaminya. Namun suatu ketika sang suami tertangkap berselingkuh dengan perempuan lain, dan itu membuat sang istri sangat terpuruk dan frustasi sehingga sang istri merampas semua hal berharga milik suaminya. Dikarenakan anak-anaknya merupakan hal paling berharga bagi suaminya, lantas sang istri pun membunuh anak-anaknya dengan cara menenggelamkannya di danau dengan rasa amarah cemburu. Dan begitu selesai melakukan perbuatan kejinya, sang istri sangat merasa bersalah dan berdosa, dan akhirnya memilih mengakhiri hidupnya dengan cara menenggelamkan diri di danau tersebut. Dan setelah mati, sang istri merasa sangat bersalah dan dikutuk berkeliling dunia untuk mencari pengganti anak-anaknya yang sudah mati dibunuh olehnya. Dan film The Curse of La Llorona pun dimulai. Setelah 300 tahun terlewati, tepatnya pada tahun 1973 di Los Angeles, terdapat tokoh utama di film ini bernama Anna, yang merupakan single parent dari dua anaknya yang bernama Chris dan Samantha. Diketahui Anna bekerja di salah satu organisasi perlindungan anak, dan Anna mendapatkan laporan bahwa anak sahabatnya yang bernama Patricia Alvarez sudah tidak masuk lagi ke sekolahnya. Lantas Anna pun segera mendatangi rumah Patricia dan khawatir jika ada sesuatu yang menimpa kepada keluarga sahabatnya. Sesampainya Anna di sana, Patricia tak mau jika ada orang yang memasuki rumahnya, dan itu membuat Anna dan petugas curiga kepada Patricia. Kemudian Anna berjanji bahwa hanya dirinya sendiri yang akan masuk ke rumahnya. Lalu Patricia pun mengizinkan Anna untuk masuk ke dalam rumahnya. Setelah memasuki rumah Patricia, Anna kebingungan mengapa banyak sekali lilin-lilin di dalam rumah sahabatnya tersebut. Ketika Patricia sedang ke belakang, Anna curiga dengan satu ruangan yang terdapat simbol aneh dan mencurigai bahwa Carlos dan Thomas yang merupakan anak-anak Patricia sedang dikurung di dalam ruangan tersebut. Tak lama kemudian Patricia pun datang dan memerintah Anna untuk menghindar dari tempat tersebut. Lalu Patricia segera akan memukul Anna memakai palu yang ia bawa, sehingga petugas masuk ke dalam rumah tersebut dan segera menangkap Patricia. Dan Anna pun berhasil mengambil kunci ruangan tersebut yang mengkalung di lehernya. Patricia pun memerintah dan memohon kepada Anna agar tak membuka ruangan tersebut untuk seharian saja. Namun Anna tetap membukanya, dan ia pun menemukan Carlos dan Thomas di dalamnya dan segera membawanya ke tempat perlindungan anak. Setelah kejadian tersebut, tak sengaja Anna melihat luka bakar di lengan Carlos. Lalu Anna bertanya, "Apakah ibu kalian yang melakukannya?" Mereka menjawab bahwa bukan ibunya yang melakukan semua itu, dan Anna semakin kebingungan dengan hal yang terjadi pada keluarga sahabatnya tersebut. Malamnya terlihat Thomas dan Carlos sedang tertidur di tempat perlindungan anak. Carlos melihat Thomas sedang tidur sambil berjalan, dan Carlos pun mengikuti Thomas. Langkah Thomas pun terhenti di tengah lorong dan berada di bawah lampu yang berkedip-kedip.
dan Carlos terus memanggil Thomas untuk kembali ke kamar. Tiba-tiba saja Thomas menunjuk ke arah cermin lorong, dan di cermin tersebut terlihat La Llorona sedang mendekati Carlos, dan akhirnya La Llorona pun menculik Thomas dan Carlos lalu membunuh mereka dengan cara menenggelamkannya di danau dekat tempat tersebut. Anna yang sedang tertidur langsung terbangun karena mendapat panggilan dari detektif Cooper yang memberitahukan bahwa Thomas dan Carlos telah ditemukan di danau dengan keadaan tewas. Lantas Anna segera ke tempat kejadian dan membawa anak-anaknya yang sedang tertidur. Anna merasa bersalah ketika melihat jasad Thomas dan Carlos yang berada di hadapannya. Kemudian Patricia datang sambil menangis histeris dan sangat marah kepada Anna karena telah membuka ruangan tersebut. Padahal Patricia sudah mencoba menghentikannya, namun Anna telah menggagalkan usahanya. Anna bertanya kepada Patricia, "Siapa yang kau maksud?" Dan Patricia mengatakan, La Llorona. saat Patricia akan dibawa kembali ke penjara, ia sempat melihat Chris, anaknya Anna. Dan Chris pun penasaran dengan korban yang ada di TKP. Chris segera keluar dari mobil dan melihat korban dari kejauhan. Tak lama kemudian Chris mendengar suara wanita yang sedang menangis. Chris mendekati sumber suara tersebut dan wanita tersebut ternyata La Llorona. Tiba-tiba La Llorona mencengkram lengan Chris hingga meninggalkan tanda luka bakar yang merupakan tanda kutukan dari La Llorona. Namun Chris berhasil kabur dan masuk kembali ke dalam mobil dan mereka pun pulang. Keesokan harinya, Samantha yang sedang berjalan santai di belakang rumahnya diteror juga oleh La Llorona dan meninggalkan tanda kutukan di lengannya. Ketika Anna pulang dari pemakaman Carlos dan Thomas, ia melihat tanda luka bakar di lengan anaknya Samantha, dan Samantha menjawab bahwa dirinya hanya terjatuh saja, tetapi sikapnya seperti orang yang sedang ketakutan. Lantas Anna memberikan boneka berlian ayahnya yang bernama Missy dan menyuruh Samantha untuk memeluknya. Pada malam harinya, adegan diperlihatkan kepada tokoh yang bernama Rafael yang merupakan tetangga Patricia dan mempercayai keberadaan La Llorona yang diam-diam masuk ke dalam rumah Patricia dan berusaha mencari bukti, kemudian mengambil air mata La Llorona yang membekas di rumah tersebut. Paginya Anna menuju ke kantor polisi dan menemui Patricia. Anna sangat menyesal dan merasa sangat bersalah dan meminta maaf kepada Patricia. Namun Patricia sudah sangat hancur dan tak terima atas kehilangan anak-anaknya. Dan Patricia mengatakan jika dirinya telah mengutuk keluarga Anna dan memanggil La Llorona untuk menghantui dan menculik anak-anak Anna agar kedua anak Patricia bisa dikembalikan oleh La Llorona. Dan Anna pun tampak kesal dan ketakutan. Kemudian Chris mulai diganggu oleh La Llorona kembali. Sehingga Chris terjatuh dari tangga saat Anna baru saja pulang dari kantor polisi, yang menyebabkan tangan Chris terkilir cukup parah dan dilarikan ke rumah sakit. Malamnya Anna bertanya kepada Chris tentang kejadian yang sebenarnya, dan Chris tak mau bercerita karena dirinya takut jika ibunya tak akan percaya. Dan Anna mengatakan jika dirinya akan percaya dengan semua perkataan Chris. Chris pun mulai bercerita bahwa sebelum dirinya terjatuh dari tangga, ia melihat sosok wanita mengenakan gaun pengantin putih di kamar Samantha, dan wanita tersebut juga yang melukai lengannya sehingga meninggalkan luka bakar. Ketika tengah bercerita, mereka pun dikejutkan dengan teriakan Samantha yang sedang mandi dan berusaha ditenggelamkan oleh La Llorona. Namun Samantha berhasil diselamatkan oleh Anna, dan tiba-tiba La Llorona muncul di belakang Anna lalu mencengkram tangan Anna sehingga meninggalkan luka bakar, dan mereka segera keluar dari kamar mandi. Keesokan paginya, mereka menuju gereja dan menjumpai Pastor Perez, dan Anna segera memberitahukan bahwa La Llorona sedang menghantui keluarganya, serta menunjukkan tanda kutukan La Llorona yang ada di lengannya. Kemudian Pastor Perez mengatakan jika ia tak percaya dengan legenda dan mitos, tetapi ketika dirinya dulu hampir mati karena menangani kasus boneka Annabelle, ia pun mulai percaya dengan semua itu.
Kemudian Anna meminta bantuan agar keluarganya berhenti diteror oleh La Llorona. Namun Pastor Perez tak bisa membantu kasus Anna secepat itu. Karena keadaan keluarga Anna sudah sangat darurat, maka Pastor Perez menyarankan Anna untuk menemui Rafael, tetangganya Patricia, yang ternyata mantan pendeta yang menggabungkan agama dengan ilmu pengetahuan. Awalnya Rafael menolak untuk membantu Anna, tetapi karena kasihan kepada anak-anak, akhirnya ia segera mengemaskan barang-barangnya untuk melakukan ritual pengusiran La Llorona malam nanti. Ia membawa sebuah salib yang terbuat dari kayu pohon api yang menjadi saksi atas dosa La Llorona yang telah membunuh kedua anaknya dan dirinya sendiri. Dan ia pun membawa air mata La Llorona yang ia dapatkan di rumah Patricia yang telah disucikan untuk menjadi penangkal La Llorona. Malam hari pun tiba, semua lilin pun telah dipasang. Tak lama kemudian La Llorona datang untuk membawa Chris dan Samantha. Dan untuk melakukan itu semua, pertama-tama La Llorona menyerang Anna terlebih dahulu hingga Anna pingsan. Kemudian La Llorona pun menyeret Chris keluar untuk ditenggelamkan. Namun dengan sigap Rafael berhasil merebut Chris dari La Llorona dan segera memercikan air matanya yang merupakan penangkal. Dan setelah itu Rafael segera menaburi benih pohon api yang membentuk garis di depan rumah Anna agar La Llorona tak bisa memasuki rumah, dan garis tersebut tak boleh sampai terhapus dan rusak. Namun La Llorona terus berusaha agar dirinya bisa masuk kembali ke dalam rumah tersebut. Dan tiba-tiba saja terlihat Samantha yang sedang berusaha mengambil boneka kesayangannya yang berada di luar garis. Dan ia berusaha agar tak menyentuh garis tersebut. Namun setelah Samantha berhasil mengambil bonekanya, tak sengaja boneka kesayangannya tersebut terseret dan merusakkan garis benih pohon api yang menyebabkan Samantha ditarik oleh La Llorona dan berusaha ditenggelamkan di kolam yang berada di belakang rumahnya. Anna segera menyelamatkan Samantha dan langsung masuk ke dalam kolam renang. Di dalam kolam renang, Anna melihat Samantha dan segera akan menyelamatkannya. Namun Anna segera diserang oleh La Llorona yang menyebabkan dirinya hampir mati. Dan setelah berhasil keluar dari kolam, Anna mendapatkan liontin milik La Llorona. Setelah selamat, Samantha masih terpengaruhi oleh La Llorona dan terpaksa Chris dan Samantha sementara harus dikurung di dalam lemari sampai matahari terbit, dan Anna memberikan liontin La Llorona kepada Chris untuk jaga-jaga. Saat menunggu pagi, tiba-tiba Patricia datang dan menghancurkan garis benih pohon api, lalu membawa Chris dan Samantha keluar dari rumah tersebut. Namun Anna yang mendengarkan teriakan Chris segera akan menyelamatkan Chris. Saat Rafael mencoba melawan Patricia, tiba-tiba saja Rafael ditembak oleh pistol yang dibawanya, sehingga Rafael kesakitan dan pingsan. Dan Patricia memohon agar La Llorona datang dan mengembalikan kedua anaknya yang ditukarkan dengan anak-anak Anna. Tak lama kemudian datanglah La Llorona yang tampak tak memperdulikan permohonan Patricia, dan langsung saja La Llorona melempar keras Anna dan langsung mengurungnya dan segera mengejar Chris dan Samantha. Chris dan Samantha segera lari dan bersembunyi di atas atap rumah. La Llorona pun mengikuti mereka menuju atap. Tak lama dari itu La Llorona menemukan Chris dan Samantha dan segera akan membunuhnya. Tetapi Chris langsung menunjukkan liontin milik La Llorona. La Llorona pun tenang seketika karena ia teringat kepada anaknya dulu yang memberi liontin tersebut kepadanya. Tetapi ketenangan itu hanya bertahan sementara karena tak sengaja La Llorona melihat dirinya sendiri di cermin hingga cermin tersebut kaget dan retak, yang menyebabkan La Llorona kesal sehingga kembali berubah wujud menjadi mengerikan kembali dan segera akan membunuh Chris dan Samantha. Karena jati diri sebagai ibu ada di setiap wanita, akhirnya Patricia pun sadar dan segera membantu Anna untuk segera menyelamatkan anak-anaknya. Dan Rafael pun mulai tersadar dari pingsannya dan langsung membawa salib yang terbuat dari pohon api untuk melawan La Llorona. Dengan kekuatannya, La Llorona segera melemparkan tubuh Rafael beserta dengan salibnya yang ia bawa. Dan kemudian Chris dan Samantha segera berlari ke arah ibunya. Dan Rafael pun melemparkan salib tersebut ke arah Anna. Dan tak pikir panjang, Anna segera menusukkan salib tersebut kepada tubuh La Llorona, yang membuat La Llorona kesakitan dan musnah.
Matahari pun terbit dan Samantha sudah sadar dari pengaruh La Llorona. Rafael pun pamit dan keluarga Anna pun terbebas dari kutukan La Llorona. The end. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada video kali ini. Seperti biasa, jika kalian suka silahkan like dan share video ini ke teman atau saudara kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.